Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Apriana dari kelas Blended Learning Angkatan 2019, Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah pengantar akuntansi 2, Ibu Yuniati SEMAK, atas kesempatan yang diberikan. Dalam video ini, saya akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Menurut Wikipedia, rekonsiliasi bank adalah proses penyesuaian informasi catatan kas menurut nasabah dan bank. Rekonsiliasi juga berperan penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana pada kedua belah pihak. Adanya tindakan tersebut diharapkan dapat memberikan koreksi jika terindikasi adanya kesalahan pencatatan. Dengan begitu, penghitungan keuangan akan menemukan angka yang sesuai terkait jumlah penerimaan dan pengeluaran yang belum atau tidak tercatat oleh nasabah. Beberapa penyebab timbulnya perbedaan saldo antara catatan menurut perusahaan dengan rekening koran yang diterbitkan oleh bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan merupakan setoran yang diperhitungkan dalam catatan perusahaan sebagai penambah saldo kas di bank, tetapi belum masuk dalam catatan rekening koran bank. Untuk tujuan rekonsiliasi bank, setoran dalam perjalanan ini sifatnya akan mengoreksi atau menambah besarnya saldo kas di bank menurut rekening koran atau catatan di bank. Yang kedua, cek yang masih beredar. Cek adalah dokumen tertulis yang ditandatangani oleh deposan, khusus rekening giro, yang dimana meminta bank untuk membayarkan sejumlah uang ke individu atau entitas tertentu. Cek harus bernomor urut tercetak, sehingga cek-cek tersebut tetap dapat dengan mudah ditelusuri dengan baik oleh pembuat cek maupun oleh bank. Selanjutnya, cek tidak cukup dana. Begitu perusahaan menerima cek pembayaran dari pelanggan, pihak perusahaan di dalam pembukuannya tentu saja akan segera menambahkan besarnya penerimaan ini ke dalam saldo kas di bank dengan cara mendebit akun saldo bank dan mengkredit akun piutang usaha atas nama pelanggan yang bersangkutan. Namun, terkadang setelah cek tersebut disetor ke bank, tidak dapat dicairkan atau ditolak oleh bank karena tidak cukup dana atau cek kosong. Untuk tujuan rekonsiliasi, cek yang dikembalikan oleh bank karena tidak cukup dana ini sifatnya akan mengoreksi atau mengurangi kembali besarnya saldo kas di bank menurut catatan perusahaan. Dalam pembukuan perusahaan lewat jurnal koreksi, cek tidak cukup dana ini lalu akan dibebankan kembali ke pelanggan dengan cara memunculkan kembali atau mendebet saldo akun piutang usaha dan mengkredit akun kas di bank. Penyebab berikutnya, wesel dan bunga yang ditagih lewat bank. Apabila tagihan piutang wesel dilakukan oleh bank, maka perusahaan baru akan mengetahui hasil penerimaan tagihan ini beserta bunganya pada saat perusahaan menerima rekening koran atas bulan yang telah lewat, yaitu di mana piutang wesel ditagih. Hal ini berarti bahwa dalam bulan di mana piutang wesel tersebut ditagih, telah terjadi perbedaan saldo kas di bank antara menurut catatan bank dengan menurut catatan perusahaan. Untuk tujuan rekonsiliasi atas saldo kas di bank di mana piutang wesel ditagih, maka perusahaan dalam pembukuannya lewat jurnal koreksi akan menambah atau mendebet saldo kas di bank sebesar nilai nominal wesel ditagih ditambah bunganya dan mengkredit akun piutang wesel pelanggan bersangkutan dengan nilai nominal yang sama, serta mengkredit akun pendapatan bunga atas wesel tagih tersebut agar sama dengan catatan bank. Selanjutnya, bunga bank atas saldo rekening atau jasa giro. Perusahaan biasanya baru akan mengetahui hasil pendapatan bunga atas saldo rekeningnya yang telah mengendap selama bulan berjalan pada awal bulan berikutnya, yaitu pada saat perusahaan menerima rekening koran atas bulan di mana jasa giro tersebut dihasilkan. Perusahaan dalam pembukuannya belum mencatat hasil jasa giro tersebut. Untuk tujuan rekonsiliasi atas saldo kas di bank, maka pembukuan perusahaan melalui jurnal koreksi akan menambah saldo kas di bank menurut catatan perusahaan, agar sama dengan catatan bank. Caranya dengan cara mendebet akun kas di bank dan mengkredit akun pendapatan bunga sebesar jasa giro yang diperoleh. Kemudian, biaya jasa bank.
Dalam bulan di mana biaya administrasi tersebut dibebankan, telah terjadi perbedaan saldo kas antara catatan perusahaan dan catatan di bank, karena dalam pembukuannya, perusahaan belum mencatat besarnya biaya administrasi tersebut, karena baru mengetahui jumlahnya pada saat menerima rekening koran. Untuk tujuan rekonsiliasi, maka perusahaan lewat jurnal koreksi akan mengurangi saldo kas di mana menurut catatan perusahaan agar sama dengan catatan bank dengan cara mendebet akun beban administrasi. Lalu, kesalahan dalam pencatatan. Kesalahan pencatatan bisa saja terjadi baik dilakukan oleh bank maupun perusahaan. Perusahaan hanya akan membuat jurnal koreksi dalam pembukuannya apabila kesalahan pencatatan dilakukan oleh perusahaan. Selisih jumlah tersebut akan dikurangkan atau ditambahkan dari saldo kas di bank menurut catatan perusahaan, disertai pembuatan jurnal koreksi. Demikian pula jika jumlah tertentu telah salah atau keliru dicatat oleh bank, tetapi perusahaan tidak perlu membuat jurnal koreksi dalam pembukuan perusahaan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas contoh soal untuk rekonsiliasi bank. Di sini terdapat soal PT Novo Pratama menerima rekening koran dari Bank Buana yang menunjukkan saldo kas perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar 1.985.276.500. Sedangkan saldo kas menurut buku perusahaan pada tanggal yang sama adalah 1.658.765.500 rupiah. Perbedaan saldo kas antara rekening koran bank dengan buku perusahaan disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, perusahaan telah membukukan penerimaan cek dari PT Aquatin sebesar Rp113.911.000, tapi ternyata belum tampak dalam rekening koran. Yang kedua, bank telah melakukan penagihan atas wesel tagih perusahaan yang bernilai nominal sebesar Rp300 juta jangka waktu 3 bulan dan tingkat suku bunga 12% per tahun. Atas transaksi ini, perusahaan belum membukukannya. Yang ketiga, perusahaan telah melakukan kesalahan pencatatan atas penerimaan cek dari PT Arwana Indah sebesar Rp523 juta yang dicatat Rp325 juta. Yang keempat, cek yang diterima perusahaan dari PT Sari Sarana Buana sebesar Rp250 juta ternyata tidak ada dananya. Yang kelima, cek perusahaan senilai Rp363.572.000 yang telah diberikan kepada PT Indo sebagai pembayaran utang perusahaan ternyata belum juga dicairkan oleh PT Indo sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Yang keenam, kesalahan catat telah dilakukan oleh perusahaan atas pembayaran utang kepada PT Yanakasi Sejahtera yang seharusnya berjumlah Rp750 juta dicatat Rp570 juta. Yang terakhir, terdapat biaya administrasi bank yang belum dicatat oleh perusahaan sebesar Rp150.000. Yang diminta, buatlah saldo bank dan saldo buku untuk mencari saldo kas di bank yang benar per tanggal 31 Desember 2012. Yang kedua, membuat ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Berikut pembahasannya. Untuk soal ke-1, pertama-tama kita buatkan format rekonsiliasi bank terlebih dahulu dengan memunculkan saldo awal menurut catatan di bank dan menurut catatan di perusahaan. Lalu, atas transaksi yang pertama, di mana cek belum tampak dalam rekening koran senilai Rp113.911.000 menambah saldo bank. Bisa dilihat di tabel yang keterangannya penerimaan cek. Kemudian, penagihan atas wesel tagih oleh bank menambah saldo kas di bank pada catatan perusahaan senilai Rp300 juta dengan nama akun wesel tagih dan atas bunga wesel tagih dihitung dari Rp300 juta dikali bunga setahun 12% dibagi 12 bulan lalu dikali 3 bulan sehingga hasilnya 9 juta dan menambah saldo kas di bank dengan nama akun bunga wesel tagih. Yang ketiga, atas kesalahan pencatatan penerimaan cek oleh perusahaan, selisih dari jumlah yang sebenarnya dikurangi jumlah pada saat salah mencatat, yaitu Rp523 juta dikurangi Rp325 juta, hasilnya Rp198 juta, ditambahkan dalam saldo kas di bank catatan perusahaan.
Yang keempat, penerimaan cek dari PT Sari Sarana Buana yang tidak ada dananya mengurangi saldo kas di bank catatan perusahaan senilai 250 juta. Transaksi kelima, di mana cek yang belum juga dicairkan oleh PT Indo mengurangi saldo kas di bank catatan bank dengan nilai 363.572.000 dengan keterangan cek yang masih beredar. Yang keenam, atas kesalahan catat yang dilakukan perusahaan, selisih dari 750 juta dikurangi 570 juta mengurangi saldo kas di bank catatan perusahaan senilai 180 juta. Transaksi terakhir, di mana terdapat biaya administrasi bank yang belum dicatat oleh perusahaan, mengurangi saldo kas di bank catatan perusahaan senilai 150.000. Sehingga, pada akhir ketika dijumlahkan, saldo kas di bank catatan perusahaan dan saldo kas di bank catatan oleh bank memiliki saldo akhir yang sama, yaitu Rp1.735.615.500. Dari hasil nomor 1 diperoleh beberapa transaksi penambahan dan pengurangan saldo kas di bank yang dicatat perusahaan. Maka kita buatkan jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk penagihan wesel tagih berikut bunganya oleh bank, jurnalnya debit kas di bank senilai 309 juta, wesel tagih dikredit 300 juta, pendapatan bunga wesel tagih dikredit 9 juta. Lalu untuk kesalahan pencatatan penerimaan cek dari PT Arwana Indah yang menambah saldo kas di bank, jurnalnya debit kas di bank 198 juta, kredit piutang usaha 198 juta. Ketiga, atas cek yang diterima dari PT Sari Sarana Buana namun tidak cukup dana, jurnalnya debit piutang usaha senilai 250 juta, kredit kas di bank 250 juta. Yang keempat, kesalahan pencatatan atas pembayaran hutang kepada PT Yana Kasih Sejahtera, jurnalnya debit hutang usaha senilai 180 juta, kreditnya kas di bank senilai 180 juta. Yang terakhir, atas biaya administrasi bank yang belum dicatat oleh perusahaan, jurnalnya debit beban administrasi lainnya senilai 150.000, kredit kas di bank senilai 150.000. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.